Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar analisis struktur dan kebahasaan ceramah. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan ceramah. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai struktur ceramah dan kaidah kebahasaan ceramah. Struktur ceramah ada 3. Yang pertama, pembuka atau tesis yang berisi isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Struktur kedua yaitu isi atau rangkaian argumen, berisi pendapat-pendapat atau fakta. Yang ketiga, penutup atau penegasan ulang, berisi simpulan atau penegasan kembali. Di sini ada contoh teks ceramah. Kita analisis dari struktur ceramah terlebih dahulu. Yang pertama, pembuka atau tesis. Jika dilihat di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, saat ini kita masih diberi kesempatan merayakan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019. Kami haturkan penghargaan setinggi-tingginya kepada tokoh pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda, sehingga menjadi pelapor untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dan sekaligus menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia atau NKRI. Nah, jika dilihat di sini adalah bagian pembuka atau tesisnya, karena berisi isu, permasalahan, atau pandangan penulis. Selanjutnya, jika dilihat di sini merupakan isi dari ceramah. Isi dari ceramah karena berisi pendapat atau fakta-fakta. Yang terakhir, penutup atau penegasan ulang, berisi simpulan atau penegasan kembali di bagian akhir. Ini jika kita analisis bagian pembukanya, bagian isi yang berisi pendapat-pendapat atau fakta, berisi fakta, dan yang ketiga penutup atau penegasan ulang. Selanjutnya, kaidah kebahasaan ceramah sudah dibahas, ada 6. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu saya. Kata kami digunakan apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang kedua jamak, banyak, sebagai sapaan. Contohnya hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kaidah yang ketiga, menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Ini adalah kata teknis dari ceramah mengenai kebahasaan. Jadi kata teknisnya atau peristilahan disesuaikan dengan topik yang sedang dibahas. Kaidah yang keempat, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Contohnya, jika titik-titik, maka, sebab, karena, oleh karena itu, dengan demikian, akibatnya. Selain itu, menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan pertentangan. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, namun. Kaidah yang kelima, menggunakan kata-kata kerja mental. Jadi kata-kata kerja mental ini bisa juga kata kerja yang tidak terlihat aktivitasnya, tidak terlihat secara fisik. Contohnya diharapkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan.
Yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan. Contohnya, hendaklah, diharapkan. Nah, ini adalah contoh ceramah yang tadi kita analisis kaidah kebahasaan ceramahnya. Pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Di sini yang digunakan adalah kata saya. Selanjutnya, kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan, yaitu menggunakan kata hadirin. Hadirin. Yang ketiga, kata teknis atau peristilahan mengenai Sumpah Pemuda. Di sini kata teknisnya yaitu generasi muda, ada kata pemuda. Selanjutnya, kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat dan hubungan temporal atau perbandingan pertentangan. Di sini ada kata sehingga, namun, karena. Selanjutnya, kata kerja mental, ada kata menyampaikan, meningkatkan, diharapkan. Selanjutnya, kata persuasif atau ajakan, di sini ada kata mari. Nah, ini hasil analisis kaidah kebahasaan ceramah dari menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, saya, kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Tadi menggunakan kata saya. Terdapat pada kalimat, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya yang kedua, menggunakan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contohnya hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Dari ceramah yang sudah dianalisis, terdapat kata hadirin. Terdapat pada kalimat hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Tadi membahas mengenai Sumpah Pemuda, maka kata teknisnya yaitu pemuda dan generasi muda. Pemuda terdapat pada kalimat, bagi pemuda menjadi keharusan karena di tangan pemuda Indonesia bisa maju. Ada kata generasi muda terdapat pada kalimat, saat ini di belahan dunia lahir generasi muda yang punya pola pikir yang cenderung cepat dan serba instan. Selanjutnya, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Contohnya jika, maka, jika, maka, sebab, karena, oleh karena itu, dengan demikian akibatnya. Di sini ada kata karena. Contoh kalimatnya, bagi pemuda menjadi keharusan karena di tangan pemuda Indonesia bisa maju. Ada juga kata sehingga. Satu sisi dia memberikan kecepatan informasi sehingga pemuda kita dapat meningkatkan kapasitas kemampuan dalam perkembangan sumber daya dan daya saing. Selain itu menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan pertentangan. Contohnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, namun. Di sini ada kata namun. Namun di sisi lain perkembangan teknologi ini menjadi dampak negatif. Yang kelima, menggunakan kata-kata kerja mental. Contohnya meningkatkan, diharapkan. Meningkatkan terdapat pada kalimat, satu sisi dia memberikan kecepatan informasi sehingga pemuda kita dapat meningkatkan kapasitas kemampuan dalam perkembangan sumber daya dan daya saing. Kata diharapkan terdapat pada kalimat, interaksi mereka di sosmed 24 jam dan di sini diharapkan peran pemuda dapat bersaing secara positif. Ini yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif, katanya yang terdapat mari. Pemuda harapan bangsa dan negara, mari taklukkan dunia. Jadilah tokoh pemuda dan mendunia. Sekian pembelajaran mengenai analisis, struktur, dan kaidah kebahasaan ceramah. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.